Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kita materi yang pertama ini adalah tentang bilangan kompleks ya. Oke, kita langsung aja ke apa itu bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks seperti yang kalian ketahui sebelumnya bahwa bilangan kompleks itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan real dan juga imajiner gitu ya. Jadi di dalam bilangan kompleks itu ada unsur real, ada unsur imajiner gitu ya. Sehingga kalau dinyatakan dalam bentuk umumnya, maka kita bisa tuliskan dalam bentuk Z sama dengan X plus Y gitu. Z sama dengan X plus Y. Nah, yang mana ini ya, yang mana X-nya itu merupakan X ini itu merupakan bagian realnya. Ya, ini merupakan bagian realnya X-nya. Oke. Nah, Y-nya ini merupakan bagian imajinernya. Kenapa? Karena di sini ada unsur I-nya. Sehingga di sini bilangan kompleks itu ada bagian realnya, ada juga yang menjadi bagian imajinernya, gitu ya. Contohnya seperti apa? Misal kita punya Z itu sama dengan 2 plus I. Nah, ini adalah contoh dari bilangan real, berarti bilangan kompleks. Nah, sekarang tinggal kalian tentukan mana sih yang merupakan real, mana yang merupakan bagian imajiner. Nah, yang merupakan bagian realnya itu adalah 2 gitu ya. 2 ini merupakan bagian realnya. Nah, I-nya itu merupakan bagian imajinernya gitu ya. Oke, nah sekarang kita langsung aja ke contoh. Jadi bentuk umumnya seperti itu ya. Ada X plus IY gitu ya. Oke, nah sekarang kalau kita misalkan punya contoh ini, ada 2 contoh. Kalian diminta untuk menentukan bagian real sama imajinernya. Ya, di contoh yang pertama yaitu tentang A sama dengan A-nya itu kan Z sama dengan ya. Z sama dengan akar 5 plus 2I. Maka kalau kita melihat dari ini yang A ini, maka bagian realnya yang mana? Kalau kita menuliskan bagian real itu menuliskan begini ya. Real Z. Re itu real ya. Real Z-nya adalah berapa di sini? Berarti akar. Apa di sini akar? 5 itu adalah realnya. Oke, bagian realnya. Berarti bagian imajinernya bisa kita tuliskan dengan im Z. Im itu imajiner dari Z ya. Nah, di sini karena yang mengandung unsur I adalah 2, maka imajiner Z-nya adalah 2. Oke, di situ ya. Kita tidak usah menuliskan di sini I karena kita sudah tuliskan im Z. Itu berarti bagian dari imajinernya. Nah, sekarang yang B. Yang B itu kita tahu bahwa Z sama dengan X plus Y min 5. Maka realnya yang mana? Nah, kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, ya, di sini ada X, ada Y, ada negatif 5. Ingat, yang imajiner itu yang mengandung unsur I-nya, gitu ya. Maka kalau kalian ketemu dengan seperti ini, itu kelompokkan dulu. Mana yang real, mana yang imajiner. Kalau dia real, kita jadikan satu dengan real. Imajiner kita jadikan satu dengan imajiner. Maka di sini realnya siapa? Ini kita jadikan satu X min 5 plus Y gitu ya. Oke. Nah, maka di sini kalau kita lihat di sini realnya berarti siapa? Real Z-nya adalah X min 5. Maka imajiner Z-nya siapa? Imajiner Z-nya adalah Y. Gitu ya. Oke, itu adalah menentukan bagian real dan juga imajiner. Oke, bisa dipahami ya, ini masih mudah ya. Oke, nah sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini diketahui Z-nya ini 7X min 5YI plus 4. Oke, nah sudah diketahui real Z-nya adalah 25, imajiner Z-nya adalah negatif 10. Nah, kita diminta untuk menentukan X dan Y-nya. Maka bagaimana mencarinya? Berarti
Untuk menyelesaikan ini tugas kita adalah kelompokkan dulu mana yang real, mana yang imajiner. Oke. Nah, di sini yang mengandung unsur I kan hanya negatif 5i ya. Negatif 5y ya. Ini kita jadikan satu dulu yang tidak ada unsur I-nya, 7x plus 4. Nah, ini berarti bagian apa? Realnya dikurang 5yi. Oke. Nah, dari sini kita tahu bahwa realnya adalah diketahui real Z-nya adalah 25. Padahal kita punya real Z-nya di sini adalah 7x plus 4. Berarti 7x plus 4 sama dengan 25. Artinya di sini 7x-nya adalah 21 sehingga x-nya adalah 3. Oke, x sudah kita temukan yaitu 3. Nah, berarti y-nya berapa sekarang? Imajiner Z-nya diketahui adalah negatif 10. Padahal kita tahu bahwa di sini imajinernya negatif 5y. Negatif 5y sama dengan negatif 10. Maka y-nya adalah 2. Oke, sehingga kita sudah temukan bahwa x-nya adalah 3, y-nya adalah 2. Begitu ya. Oke. Lanjut ya, mudah-mudahan bisa dipahami ini. Kita lanjut ke ini. I pangkat n. Oke, ini dasar ya. Nah, tadi bilangan kompleks itu kan bilangan kalau bentuk umumnya kan z sama dengan x plus y. I-nya itu adalah imajiner ya, imajiner. Nah, I itu adalah akar negatif 1 ya. Jadi I di sini adalah akar negatif 1. Nah, kalau misalkan kita punya I-nya adalah akar negatif 1, maka I kuadrat berarti apa? I kuadrat berarti ya akar negatif 1 dikalikan dengan akar negatif 1. Maka hasilnya berapa di sini? 1 gitu ya. Nah, kalau kita diminta untuk mencari I pangkat 3, berarti berapa? Ya, I kuadrat I pangkat 3 itu kan bisa diperoleh dari I pangkat 2 ditambah 1 gitu kan ya. Nah, penjumlahan pangkat itu bisa menjadi apa? Perkalian gitu ya. I kuadrat dikalikan dengan I. Nah, I kuadrat kita sudah tahu yaitu apa tadi? 1 dikalikan I, maka hasilnya adalah I ya. I pangkat 3 itu hasilnya I. Nah, kalau yang ditanya I pangkat berapa? 7 misalkan. I pangkat 7. I pangkat 7 mana ini? Bentar. I pangkat 7. Maka kita bisa tuliskan apa? I pangkat 7 itu kan artinya kita itu cara mencarinya berarti 2 dikali berapa yang mendekati 7 gitu ya. 2 kali berapa yang mendekati 7 kan 3 ya. I 2 kali 3 kan 6 ya hasilnya. Masih harus ditambah 1 supaya jadi 7. Berarti di sini I kuadrat dipangkatkan 3 dikalikan dengan I gitu kan ya, karena penjumlahan kan bisa jadi perkalian. Maka di sini berapa? I kuadrat kita tadi sudah tahu negatif 1 pangkat 3 dikalikan dengan I, maka hasilnya adalah berapa? Negatif I. Begitu ya caranya. Oke. Begitupun juga seterusnya. Oke ya. Itu tadi kalau kita mencari I pangkat berapa gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya ini, kita sekarang membahas tentang operasi aljabar bilangan kompleks. Apa saja yang masuk dalam operasi aljabar bilangan kompleks? Di sini ada penjumlahan gitu ya, ada pengurangan, nanti juga ada perkalian dan juga pembagian. Nah, kita bahas dulu ke penjumlahan ya. Penjumlahan. Kalian tahu bahwa di sini penjumlahan bilangan kompleks ya. Kita punya bilangan kompleks kan nanti di bentuk umumnya adalah Z ya. Z itu artinya adalah bilangan kompleks. Nah, misalkan di sini kita punya Z1 plus Z2 gitu ya. Z1 penjumlahan itu adalah penjumlahan bilangan kompleks 1 dan 2 gitu ya. Misalkan di sini Z1 plus Z2. Dimisalkan Z1-nya adalah A plus BI, Z2-nya adalah C plus DI gitu ya. Itu permisalannya begitu ya. Maka penjumlahannya bagaimana sih menjumlahkannya begitu ya.
Nah, cara menjumlahkan ini, maka ini kita coba buka dulu kurungnya ya. Berarti A plus BI ditambah dengan C plus DI, begitu ya. Nah, unsur-unsur realnya kita jadikan satu dengan real. Berarti yang real yang mana? Ada A, ada C. Maka di sini A plus C ditambah dengan, nah ini yang imajiner nih, BI plus DI. Nah, ini bisa B plus DI. Gitu ya cara menjumlahkannya ya. Oke, sehingga hasil dari penjumlahannya menjadi A plus C plus B plus DI. Oke, nah dengan cara yang sama kalau untuk mencari pengurangan, sama seperti tadi, kita buka dulu kurungnya, kita kelompokkan mana yang real, mana imajiner, maka hasil pengurangannya diperoleh A min C plus B min DI. Begitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana dengan perkalian? Nah, kalau kalian diminta untuk mencari perkalian suatu bilangan kompleks, oke, dengan permisalan tadi sama, Z1-nya A plus BI, Z2-nya adalah C plus DI. Mengalikannya tentunya ini mudah ya bagi kalian ya. Cara mengalikannya gimana? Ya, seperti biasa dikalikan silang gitu ya. Oke, sehingga di sini kan A kalikan C gitu ya. AC plus apa ini? AC plus ini. Gantian yang ini aja ya, AC plus ADI plus BIC BIC plus BDI kuadrat gitu ya. Oke, sehingga kita coba cari dulu di sini AC plus ini saya balik ya, I AD biar kelihatan I BC ditambah dengan, nah ingat di sini ada I kuadrat. Oke. Nah, I kuadrat itu tadi kan kita sudah cari ya. I itu adalah akar negatif 1. Maka I kuadrat adalah apa? I kuadrat adalah negatif 1. Maka di sini maka di sini apa? Min BDI min ya. Min BDI. Ini berarti min, ini kan I kuadratnya kan jadi min 1 ya, berarti min BDI. Min BD kok min BDI. Oke. Nah, sehingga di sini sama dengan, oke, sehingga BD itu kan jadi real ya, kita jadikan 1 AC min BD. Oke, ini adalah bagian realnya, imajinernya mana? Plus I apa? AD plus BC. Nah, begitu ya. Oke, itu adalah perkalian ya. Ada perkalian, ada juga pengurangan. Oke, ada perkalian, maaf, ada pembagian. Oke, nah misalkan di sini kita punya Z1 dibagi dengan Z2. Z1 dibagi dengan Z2. Nah, ini Z1 per Z2 dibagi Z2. Nah, Z1-nya tadi adalah A plus BI, Z2-nya C plus DI. Maka cara mencari pembagian bilangan kompleks gimana? Nah, langkah pertama ini sudah disebutkan ya, bahwa kita kalikan dulu dengan sekawannya. Sekawan dari siapa? Sekawan dari penyebutnya, gitu ya. Sehingga di sini C plus DI dikalikan dengan siapa? C min DI per C min DI, gitu ya. Oke, seperti biasa kalau perkalian ini ya berarti bawah kali bawah, atas dikalikan dengan atas, begitu ya. Nah, ini kalau kalikan gitu ya, ini nanti seperti yang tadi dikalikan gitu seperti biasa ya. Maka hasilnya berapa ini? AC min apa tadi? Min IAD plus IBC min BDI kuadrat, gitu ya. Nah, ini bawahnya berarti menjadi C kuadrat plus
D kuadrat. Ini nanti coba kalian proses sendiri ya, sehingga nanti hasil akhirnya adalah ini. Gitu ya, dikelompokkan mana yang merupakan real, mana yang merupakan imajiner, sehingga hasil akhirnya yang ini. Oke, itu untuk pembagian. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita punya contoh ini ya, contoh. Oke, tadi kita sudah punya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Oke, nah bagaimana jika kita punya contohnya seperti ini nih? Contoh nomor 1 misalkan, kalian diminta untuk menghitung 3 ditambah 2i gitu ya, dikurangi dengan 5 dikurang 4i misalkan gitu. Maka cara memprosesnya gimana ini? Maka kita ingat kuncinya adalah kelompokkan dulu mana yang real, mana yang imajiner gitu ya. Oke, kita buka dulu, misalkan mau dibuka kurungnya berarti 3 plus 2i min 5 plus 4i. Sehingga di sini kita kelompokkan 3 min 5 itu kan real ya. 3 min 5 plus 2i plus 4i, sehingga hasilnya berapa? Negatif 2 plus 6i gitu ya. Caranya adalah kelompokkan terlebih dahulu. Oke, nah sekarang kalau pertanyaannya begini, tentukan misalkan kita punya 2i plus 1 misalkan per i min 1. Nah, kalian diminta untuk menghitung ini, mencari ini. Maka gimana? Ingat, kita kalau pembagian dikalikan dengan siapa? Dikalikan dulu dengan sekawannya. Maka ini gimana? 2i plus 1 ditambah dengan per i min 1 dikalikan dengan siapa? Sekawan dari penyebutnya, sehingga menjadi i plus 1 per i plus 1 gitu ya. Oke, sehingga hasilnya berapa ini? Kita kalikan yang atas dengan atas, berarti 2i dikalikan dengan i, berarti kan 2i kuadrat gitu ya. Terus kemudian gantian 2i kalikan 1, 2i plus i gitu ya. Plus 1 kalikan 1 per berapa di sini? Per gitu ya. I kuadrat, kemudian plus i min 1 gitu kan. Oke, gitu ya. Oke, maka sehingga di sini kita proses nih 2i kuadrat. Ingat, i kuadrat itu kan negatif 1 ya. Maka di sini 2 kali negatif 1 kan negatif 2. Negatif 2 ditambah dengan berapa? 1. Negatif 2 tambah 1 kan berarti negatif 1 ya. Ditambah dengan 2i tambah i berarti 3i pernya berapa ini? I kuadrat. Kita punya di sini i kuadrat. Ingat, i kuadrat itu negatif 1. Negatif 1 dikurang 1 berarti negatif 2. Ingat, di sini ada i min i berarti kan 0. Nah, inilah hasilnya gitu ya. Oke, seperti itu ya kuncinya dalam proses menyelesaikan. Misalkan ketika kalian diminta untuk mengoperasikan suatu bilangan kompleks. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita ke latihan soal. Silakan kalian perhatikan di sini ada beberapa latihan soal, ada 4 latihan soal. Silakan kalian coba ya dengan menggunakan operasi yang telah ditentukan. Entah itu operasi penjumlahan, pembagian, gitu ya, ataupun perkalian. Silakan kalian kerjakan. Begitu, sekian untuk hari ini. Saya rasa cukup tentang bilangan kompleks ya. Kita akan lanjut dengan materi selanjutnya besok tentang nilai mutlak. Begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.